Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya mau berbincang dengan teman lama. Kebetulan ini satu jurusan, dulu sama-sama di perbankan, di marketing perbankan, dan sekarang sudah insaf. Nah, sekarang saya jadi driver ojek online, dan teman saya kebetulan sekarang sudah sukses sebagai distributor distributor jeruk. Nah, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Begini Mas, yang mungkin coba sharingkan sekarang tentang pinjol itu sekarang kan sudah marak Mas. Dalam artian sangat meresahkan. Banyak kejadian yang bahkan tidak kuat, hampir bunuh diri, dan bahkan ada yang ketakutan, yang biasanya itu mungkin para korbannya itu mahasiswa kebanyakan dan para ibu rumah tangga. Demikian Mas. Banyak sekali di berita itu dikabarkan karena terjerat pinjol akhirnya sampai ada yang bahkan sampai mau bunuh diri. Kalau pandangan Masnya sendiri gimana Mas terkait dengan perpinjolan ini Mas? Jadi gini Mas ya, kalau pinjol itu kan kita kalau udah memulai itu berarti kita harus siap resikonya ya Mas. Betul. Kalau resiko yang pertama dihadapi itu mental sih Mas. Jadi kalau kita udah mulai pasti kita ditawari pinjol lain, kita ambil, tutup lubang kayak gitu-gitu ya. Terus apabila salah satu pinjol galbay, pasti galbay semua. Nah, yang disiapkan awal itu harus mental. Siap ngeklik, Siap klik, siap mental. Jadi lek belum siap mental nggak usah main-main pinjol. Soalnya utama itu kan teror. Kita nggak perlu takut sih teror pinjol itu gimana. Jangan sampai mental kita terganggu. Kalau kita ada kerjaan atau ada kegiatan lain, jo kita lakukan seperti biasa ya, nggak usah peduliin teror-teror dari kolektornya pinjol. Itu sih yang utama Mas. Terus kayak sekarang kayak anak-anak mahasiswa itu kan karena faktor konsumtif, bukan buat usaha. Dia ngambil pinjol, gak ada penghasilan buat kebutuhan konsumtif kan. Ya itu sih Mas. Jadi yang utama harus siapa itu mental. Jangan sampai mental kita kena galbay itu down, frustasi, diancam sini, diancam sana, didatengin ke rumah. Jangan sampai kena mental. Itu sih Mas. Sebenarnya kalau dengan pengalaman kita dulu itu kan Mas, kayak kan memang kerjaannya marketingan, terus ya sering berhubungan dengan nasabah, baik itu yang lancar bahkan yang macet gitu Mas. Artinya pinjaman yang secara resmi pun kemudian dengan seleksi yang sangat ketat itu ya tetap ada yang nggak bayar kan gitu ya Mas. Iya, sekarang kita apalagi pinjol lah bahasanya, yang nggak punya jaminan. Sekarang gini ya, kita kan orang perbankan, ngasih kredit pun itu udah gambling. Jadi kita ngasih kredit orang, usahanya bagus, keuangannya bagus, cash flow-nya bagus. Cuma kan nggak tahu seminggu kemudian dia bangkrut, dia kena masalah apa. Jadi kan faktor-faktornya galbay itu nggak selalu memang karakter. Jadi gambling sih kalau misalkan. Terus gini, kalau di mana-mana itu kalau kita pinjol atau pinjaman ke bank umum ya, misalkan kita ada galbay, kita error, didatengin ke rumah, nggak perlu khawatir kan, itu masih kasusnya perdata, bukan pidana. Kalau misalkan kita masih mampu membayar berapa rupiah pun nggak masalah, itu masih hukum perdata. Ataupun ada keinginan bayar selama itu kan ya sebenarnya kan nggak ada. Kamu mampu sehari, sebulan atau sehari 1000, nggak apa-apa. Penting kita ada itikat bayar, ada kemauan. Nggak perlu takut kayak diteror, mau didatangi, mau dilaporin ke RT itu. Ya rata-rata kebanyakan takutnya itu teman-teman yang mungkin terdekat kita itu selalu dihubungi gitu. Bahkan
Padahal kita nggak ngasih nomor ke perusahaan pinjol tersebut. Tapi pada saat kita apa namanya nunggak itu biasanya ditelepon dan kemudian diancam mau didatangi di rumah ataupun di kantornya. Akhirnya itu yang bikin ketakutan. Nah, memang gitu. Kalau pinjol itu kan awalnya memang kita kan disuruh masukkan email yang kita pakai. Di situ kan kita aktivitas kita di HP itu udah direkam semua. Jadi kita WA-an sering sama siapa itu ya itu yang sering dihubungi, walaupun kita nggak ngasih nomor darurat atau nomor rekomendasi, itu memang otomatis yang sering dihubungi kita yang bakalan dihubungi sama mereka. Yang ada di HP itu kontak kita. Nggak, kalau apa namanya itu Mas? Rata-rata kalau menurut saya pinjol itu kan semi dengan rentenir online. Setuju nggak? Apa? Rentenir online. Iya. Kenapa? Benar. Karena kalau saya bandingkan dengan pekerjaan dulu, ini flashback gitu Mas. Iya. Pekerjaan kita dulu, kita pernah bekerja di salah satu perusahaan perbankan BUMN, di mana menurut saya itu untuk bunganya sendiri itu sangat rendah. Iya, benar-benar. Karena kita di bagian kur dulu. Iya. Bunganya hanya 0,2 setiap bulan Mas ya. Iya. Kemudian ketemu 1 tahunnya itu 6%. 6%. Dan dengan bunga yang seperti itu aja, resikonya aja ada, apalagi dan harus ada jaminan dulu kan. Iya. Kalau pinjol kan nggak ada. Nggak ada. Kan kartu kredit kalau pinjol itu. Apalagi pinjol ini kan nggak punya jaminan, hanya klik upload data kemudian cair. Dan kalau kita bandingkan dengan pekerjaan kita dulu di sales perbankan itu kan nominalnya masih di bawahnya. Artinya mungkin maksimalnya 50 juta kan gitu ya. Iya. Kalau yang kita hadapin dulu, yang kita cairkan ke masyarakat itu kur itu kan sampai 500 juta, dan itu masih ada risiko untuk galbay itu ada, apalagi yang masih. Jadi menurut saya kan ngapain sebenarnya takut padahal nggak punya jaminan. Dan kalau untuk teman-teman yang terjerat pada korban pinjol, kemudian memang mungkin dasarnya itu kurang paham. Selain kurang paham, itu latar belakangnya memang kebutuhan gitu. Mungkin ada kebutuhan mendesak, mau pinjem ke teman juga sulit. Dalam arti kemudian ada notif ataupun tawaran di online, dalam hal ini pinjol itu, kemudian diklik selesai. Ternyata perjalanannya atau sebulan itu belum bisa bayar. Kemudian yang penting tidak punya, masih tetap punya itikat baik, itu ya menurut saya kan nggak usah takut sebenarnya Mas ya. Dan rata-rata yang diberita itu kan takut Mas. Ada yang sampai beritanya itu mau bunuh diri atau sampai terjadi, itu ada Mas. Iya bener sih Mas. Awal sih memang yang dikuatkan bener mental sih ya. Iya. Awalnya memang mental. Cuma kan kita kan kadang pas ditawari, kita ngeklik itu kan kita alah pinjaman segini aja paling 1 bulan ya dapat nutut. Ternyata... Cuma kan kita kenyataannya kan nggak bisa kayak gitu. Kita belum kayak mahasiswa, belum kerja. Terus kayak misalkan karyawan kadang dipakai konsumtif, pakai ini, pakai flexing, pakai apa. Terus ketika mereka gajiannya buat kebutuhan, yang buat bayar pinjolnya nggak ada. Kan kembali lagi ke mental. Dan orang-orang yang yang kayak mau bunuh diri, kayak stres, kayak itu kan karena mentalnya belum kuat dalam artian mereka takut ya, kayak tadi Masnya bilang itu kan dihubungi keluarga, teman terdekat, ya kan belum siap, malu mungkin apa. Kalau kita sudah siap, perkuat mentalnya awal, resikonya gini udah tahu kan, cuek aja, ngapain diurusin. Artinya kan tetap fokus pada kesibukan kita masing-masing. Dalam arti kalau memang yang bekerja itu fokus dengan kerjaannya, meskipun hari ini masih belum mampu bayar, yang penting tetap punya itikat baik dan kita fokus terhadap kerjaan itu. Kemudian misalkan
kerjaan kita lancar, kita banyak uang, ya bisa melunasi. Iya benar. Cuma menurut saya kalau yang sudah kejebak di pinjaman online ini, kalaupun nantinya kalian itu mempunyai uang yang lebih dan sanggup untuk bayar, karena bunganya di pinjol sendiri itu nggak main-main gitu ya, bahkan melebihi bank Goven gitu Mas ya. Iya. Menurut saya minta keringanan untuk bayar apa namanya istilahnya kalau di bank dulu itu Mas, cuma bayar pokok itu loh. Aduh lu. Apa nama? Tapi gini Mas, kalau pinjol itu kita galbay. Misalkan kita galbay, dari pengalaman saya sih ya, kalau galbay gitu misalkan kita 6 bulan, 7 bulan sampai setahun galbay itu kita cuma ngembalin pokok itu kok. Oh, Bunganya nggak ada. berarti ya memang kewajibannya untuk apa? Bayar pokoknya. Bayar pokoknya aja, aja. bukan bunga yang Bunganya nggak langsung katanya sampai 40 juta, sampai 50 juta. Enggak, kita cukup bayar pokoknya, tagihannya sesuai itu. Kalau kita didatangi kolektor, kita dimintai bunga segini, nggak usah. Kita langsung ke aplikasinya aja, pasti itu bunganya nggak ada. Pasti nggak, pokoknya aja kok. Jadi kalau memang sudah punya rezeki, mending langsung laporan ke call center gitu Mas. Iya, langsung masuk aplikasinya aja, langsung keluar kok tagihannya segini-gini kok. Nggak sebesar itu. Nggak gulung lah. Iya, nggak gulung. Cuma ya saya tekankan lagi itu mental sih. Mentalnya harus siapkan. Kalau misalkan mau main klik-klik aja ya stres. Berarti yang mau disaringkan ke mungkin teman-teman ini yang terjerat di pinjaman online itu tadi obrolan saya dengan teman saya, kebetulan dulu saya seperjuangan berada di pekerjaan yang sama. Kita ya kerjaannya ya memang gitu, sebagai sales itu bukan cuma menyalurkan kredit tapi bertanggung jawab dengan kualitas, artinya kita juga nagih. Apakah kemudian seluruh nasabah itu bisa ditagih? Ya enggak, faktanya tidak demikian, karena memang jangankan pinjol yang tanpa jaminan, Bank Goven sendiri itu resiko kredit itu pasti ada dan tidak bisa dihindari Mas. Iya benar. Yang bisa kita lakukan waktu itu cuma meminimalisir aja. Artinya bagi teman-teman yang sekarang lagi terjerat pinjol, dan yang terpenting jangan niatkan, tadi pesan Masnya, siapkan mental. Kalian sudah berani klik, ya siapkan mentalnya, siap dihubungi, siap malu lah istilahnya. Namun kenyataannya itu kan sebenarnya paling maksimal 2 bulanan yang dihubungi. 2 bulan, 3 bulan lah, udah hilang. Setelah itu kan udah hilang. Nah kemudian karena memang teman-teman sudah terjebak, kalau saran saya jangan pernah gali lubang, tutup lubang dengan sumber pinjol lagi. Gitu, iya benar-benar. Menurut saya atau pandangan saya kayaknya sama dengan pandangan Masnya tadi itu. Ya, fokus dengan pekerjaannya kalian. Kalau kalian kemudian kena PHK ataupun tidak punya kerjaan sekarang, intinya jangan fokus pada jeratan pinjol ini. Kehidupan ini bukan cuma tentang pinjol, ada banyak masalah di kehidupan ini. Salah satunya mungkin pinjol ini, namun bukan satu-satunya masalah hanya untuk mengurus pinjol. Tetap fokus pada kerjaan utamanya. Kalau yang belum mempunyai kerjaan ataupun di PHK, ya udah fokus cari kerja. Kalau mau bangun usaha, silahkan bangun usaha dengan cara, kalau menurut saya jangan modal yang pinjam lagi, nanti gulung lagi, apalagi ngambil pinjol. Mau usaha itu menurut saya kurang tepat begitu Mas ya. Ya terima kasih bisa ngobrol hari ini Mas, mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan obrolan ini menjadi penguat bagi teman-teman yang terjerat di pinjaman online ini Mas. Terima kasih, semoga sehat selalu. Siap, sama-sama. Dan teman-teman sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu.